Itu pernah ada makhluk astral gitu? Ada, pasti ada. Apa itu? Orang baru pasti. Oh iya, makanya saya agak merinding tadi ke belakang. Orang baru. Nah itu malam, apa biasanya? Pasti Pak? Lari. Apa itu biasanya? Noni. Noni. Nah, sebelum ada perubahan sama sekali, merinding ya. Tuh teman-teman, kelihatan ya jadulnya. Dia halamannya masih seperti pasir gitu ya teman-teman. Bebatuan, belum paving. Kemudian di sini belum ada taman. Oke, ada kamar mandi di dalam. Kemudian sering terdengar orang seperti orang mandi gitu di dalam. Ternyata ketika dicek kosong, memang nggak ada tamu. Ih, langsung merinding. Masya Allah teman-teman. Saya sering dari tadi mulut saya sugeng. Iya, Pak Sugeng dulu. Memang pernah berakses dengan Bapak. Iya. Sering komunikasi gitu. Iya. Dia baik nggak orangnya? Baik orangnya. Astagfirullah. Oke, mudah-mudahan beliau pensiun meninggal lah. Pensiun meninggal. Iya. Sumpah saya merinding. Demi Allah saya nyebut Pak Sugeng dari tadi Pak. Iya. Padahal memang saya nggak ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di sebuah puncak pegunungan. Di sini adalah perkebunan PTP ya. Silosanin, ini paling puncak ya. Jadi ini adalah perkebunan terakhir di Silosanin ini. Sebetulnya ada beberapa perkebunan di sebelum area ini, tetapi ini adalah paling penghujung. Jadi ini paling puncaknya daerah Silosanin ini ya teman-teman, masih di Kabupaten Jember. Banyak sekali rumah-rumah warga yang memang pekerjaan sehari-harinya adalah pekerja di pekebun PTP ini gitu. Jadi rumahnya memang berbentuk rapi gitu, identik dengan tanaman dan bunga-bunga di depan halamannya. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini teman-teman. Rumah ini peninggalan rumah Belanda yang super megah banget. Nah, jika ada teman-teman yang istilahnya beberapa subscriber yang menyayangkan ketika ada rumah Belanda yang terbengkalai. Nah, inilah rumah Belanda yang salah satunya sangat terawat hingga saat ini ya teman-teman. Dan di depan sini ada pos atau kantor begitu teman-teman. Ini adalah juga bagian dari rumah Belanda ini. Nah tuh, dia bentuknya unik. Di bagian tengah ada semacam balai gitu. Ada perkantoran, dia ada spasi atau jarak antara rumah dan kantor. Dia ada jalan yang beratap gitu ya, bertudung gitu maksudnya. Rumahnya cukup tinggi dan keren sekali. Super keren ya teman-teman. Jadi dia ada semacam pagar di depan sini. Antara halaman dan beranda dia dibatasi oleh pagar, kemudian ruang terbuka di ruang tamu depan, ruang stand bagian belakang. Saya bertemu dengan seorang yang baik ya, beliau adalah Pak Munir yang bekerja di sini 40 tahun. Kita nanti akan tanya-tanya tentang seluk-beluk rumah ini. Jadi apa aja yang menarik di rumah ini. Di depan sini ada semacam sisa kolam ya. Ini sisa air mancur sepertinya, tapi sudah nggak berfungsi kembali. Keren loh rumah ini,
sebelum kita masuk kita cek-cek ya. Halaman yang cukup luas begini, terus kemudian dia di paling tinggi ya teman-teman. Jadi view-nya juga cukup cantik. Pinter sekali untuk pilih lokasi ya, para menir-menir ini. Kita juga akan tanya-tanya apakah rumah yang semegah ini atau terawat seperti ini masih ada noni-noni dalam tanda kutip ya teman-teman. Oke. Sebetulnya kalau halaman sepertinya baru ya teman-teman, karena pemasangan wafing seperti ini. Kemudian kalau bagian tembok atau ubin-ubinnya sepertinya masih otentik betul ya teman-teman, dijaga. Plafon juga keren banget. Nah bentuknya begini loh teman-teman, dia ada pagar yang super besar. Ini apa sih istilahnya, dia dibatasi oleh pagar seperti ini teman-teman, bagian beranda rumah ke halaman depan begini. Ini keramiknya atau ubinnya sangat otentik. Nah yang saya heran, dia mengkilap loh betul-betul, padahal ini bukan keramik ya, jadi mengkilap tuh, kelihatan kan teman-teman. Jadi ada bayangan kursi begini, sangat terawat betul. Jadi dia sangat licin ya, jadi mewah ya. Oke. Sebelum masuk kita ke area samping, nah di situ juga ada foto rumah ini pada zaman dulu ya. Nanti kita cek. Oke, ini penempatan oleh sepertinya pejabat yang sangat tinggi, posisinya sangat strategis. Dia ada gorden di bagian depan begini. Ini bagian sampingnya. Oke, terawat betul ya teman-teman. Ada ornamen batu seperti biasa di bagian bawah. Saya penasaran bagian dalamnya. Kita akan cek teman-teman. Kalau ingat film Jaka Sambung, nah rumah-rumah company yang jabatannya tinggi ya kayak gini. Luar biasa banget, luar biasa. Ini buat saya kagum banget teman-teman. Oke, sebelum itu mungkin kita akan tanya-tanya ke Pak Munir. Kita izin dulu untuk masuk ke dalam. Oke, saya akan cari beliau untuk kita tanya-tanya sebelumnya ya teman-teman. Oke, stay terus ya teman-teman. Pak Munir, Bapak sebagai apa di sini? Kebun. Kebun. Pak, rumah Belanda ini kayaknya cukup tua Pak ya? Cukup tua. Nah, ini super lebar. Ini salah satu rumah Belanda yang pernah saya temui itu yang sangat mewah menurut saya. Jadi ubinnya masih otentik, macam-macam Pak ya. Bapak selamat kerja di rumah Belanda, anggaplah ini rumah Belanda gitu ya Pak. Sudah berapa lama Pak? 40 tahun. Kurang lebih sudah 40 tahun. Kurang lebih itu. Bapak tahu nggak ini tahun berapa pembuatannya? Nggak tahun tahu. berapa? Oke, berarti sudah cukup lama. 40 tahun sudah kelewat Pak ya. Mungkin lebih 100 tahun. Ya pasti Pak. Ya. Kalau itu pasti. Mungkin ya. Sekarang penempatannya untuk apa nih Pak? Siapa Pak beliau? Manajer. Pak manajernya. Ya. Oke, Pak manajer tinggal di sini. Iya. Gitu. Oh, jadi stay di sini gitu Iya. ya? Manajer itu paling tinggi Pak ya jabatannya? Iya, paling tinggi. Pantas lah, jadi rumahnya super mewah teman-teman di Iya. sini. Oke. Pak Mun kalau malam nginep di sini nggak? Kalau jam kerjanya saya pulang, jam 9 pulang ya, ganti ada lagi kan. Oh, jadi sistem shift gitu ya? Iya. Jadi kebagian shift malam ada nggak? Pernah Ada. nggak? Pernah. Pak Munir juga. pernah gitu? Pernah. Oke. Polisi pernah tugas di sini lari. Kenapa Pak lari? Iya, ada duduk di sini katanya. Jadi sorry. Jadi belum saya ke arah sana teman-teman. Pak Munir ini sudah ke arah sana. Jadi saya tegaskan ya. Berarti selama Bapak semisal nginap di sini, itu pernah ada makhluk astral gitu Pak? Ada. Pasti ada. Apa Kalau itu? orang baru pasti. Oh iya, makanya saya agak merinding tadi ke belakang. Orang baru. Nah itu malam, apa biasanya pasti Pak? lari. Apa itu biasanya? Noni ya. Noni. Noni. Astagfirullahaladzim. Rambutnya itu panjang. Panjang? Iya.
bajunya Baju putih. putih, aduh matching sekali ya, sering ya. Nah teman-teman, ini saksi hidup, beliau ini sering, ya memang 40 tahun itu cukup lama ya teman-teman. Jadi seluk-beluk dari rumah ini Bapak Munir ini sudah paham, termasuk penunggu yang dalam tanda kutip Pak ya. Jadi dia ini makhluk astral, noni, udah biasa ya kalau Pak Munir. Biasa. Oke, dia ganggu nggak kalau ke Pak Munir? Kalau ke saya enggak. Tapi sering menampakkan. Iya, jarang gini Biasanya kan. di sebelah mana sih? Dada. Oh, dada-dada. Iya. Ih, astagfirullahaladzim. Saya merinding, Pak. Iya. Jadi sebelah mana tuh biasanya? Di sana aja. Di jeding itu, Pak. Oh, di belakang. Bapaknya Nanti saya antar boleh, Pak ya? Iya. Oke. Oke. Ya, begitulah teman-teman. Jadi ini ya nyata ya, real. Jadi pengakuan langsung dari beliau yang selama 40 tahun tinggal di rumah ini. Bersaksi bahwa memang ada hal-hal lain selain kita lah itu. Oke, sebelum itu kita mungkin lanjut untuk explore ke bagian belakang gitu ya Pak. Oke, terima kasih ya Pak Munir Ya. Oke, ini tampilan depannya teman-teman. Saya penasaran betul penampakan rumah ini pada zaman dahulu. Nah, ini otentik ya. Nah, sebelum ada perubahan sama sekali, merinding ya. Tuh teman-teman, kelihatan ya jadulnya. Dia halamannya masih seperti pasir gitu ya teman-teman. Bebatuan, belum paving. Kemudian di sini belum ada taman, tapi memang cantik dari sononya. Tuh teman-teman. Sepertinya cat aslinya adalah putih sama hitam. Kurang lebih begini teman-teman. Nah, oke. Ini yang saya maksud tadi, keramik yang atau ubin yang masih otentik. Dia mengkilap dan terawat betul. Tiap hari mungkin dipel ya sama beliau. Nah, ini bagian luarnya. Nah, ini Pak Munir. Nah, oke. Ini otentik semua ya Pak. Jadi benar-benar baru. Oke. Teleponnya dipasang lagi. Siap. Jadi biar maksimal suaranya. Oke. Kalau ini Pak ada seperti wayang ini Pak. Ini apakah baru? Baru. Oh, ini bukan dari zaman Belanda. Bukan. Tahun berapa ini yang buat Pak Munir? 2003. 2003. Ya. Baru ada ini. Iya. Berarti bukan bawaan dong. Iya. Nah, kalau kusennya. Kusennya asli semuanya. Ini kayu jati Pak ya? Iya, jati semua. Otentik teman-teman. Nah nih, ini yang menarik nih. Daun pintu yang masih klasik teman-teman. Iya Pak? Iya. Nah tuh teman-teman kuningan nih. Kalau kita buka pasti ada pengait ke atas kan? Iya. Nah, jadi dia fungsinya ada pengunci sekaligus penahan pintu gitu ya. Kan begitu Pak? Iya. Ada dua fungsi. Iya. Kalau kita memang lebih canggih loh zaman dulu Iya. Pak. Oke. Nah, plafonnya masih utuh tuh teman-teman. Kalau dirawat, rumah Belanda itu mau 200 tahun juga bisa Pak. Iya, bisa. Iya, saya bersaksi Pak. Jadi ini salah satu rumah Belanda yang tercantik, yang pernah saya temui. Maksudnya terawat gitu Pak. Iya. Ini mau 500 tahun, mungkin. Keren. Oke. Boleh ke belakang Pak? Lihat, boleh. Lihat apa sih istilahnya? Ruang span Pak ya? Iya. Siap. Nah, ini tampilannya ke belakang teman-teman. Nah, sebetulnya ada yang menarik di sini, super lebar begini pintu jendelanya, ada dua fungsi dia. Nah, nih maksud saya teman-teman. Ini dia ada pengait ke bawah tuh kan. Kalau kita tuh masih bergerak ya teman-teman. Jadi masih berfungsi sesuai fungsinya gitu ya. Dia masih oke lah. Tinggal dikasih pelumas sedikit gitu ya Pak. Dia ada double, di luar ada penutup, kemudian di dalam masih ada jendela kayu dan kaca kombinasi ya. Wow. Nah, sebelah kanan ini menarik nih. Ini penempatan apa Pak biasanya Pak? Yang sebelah sini Pak? Mis. Oh, kayak ada kalau ada tamu datang gitu boleh nginep di sini gitu ya? Bermalam. Oke. Wow. Ini ruang mes nih. Jadi ada tamu fungsinya. Dia bisa tidur di sini.
masih utuh semua teman-teman. Oh enggak, bagian ini daun jendelanya sudah baru, diganti nih. Yang otentik di rumah bagian utama. Nah kalau ini masih original nih. Iya. Masih original. Tuh. Wow, Masya Allah keren banget. Pengen punya rumah kayak gini saya Pak. Iya. Punya istri cuma 3. Kenapa? Punya istri 3. Oh, beliau pandai bergurau teman-teman, dia bilang kalau punya rumah kayak gini istrinya 3. Amin nggak nih? Amin nggak? Oke, kita lanjut ke ruang spen lah ya. Iya. Oke. Jadi satu kata ya semua. Jadi ruang spen itu adalah ruang di mana penempatan asisten rumah tangga atau barang-barang disimpan gitu ya. Ini adalah ruang spen. Wow, sejuk banget. Saya sedikit merinding di sini. Kenapa Pak Sugeng? Merinding. Oke. Kenapa tuh? Ini kan orang baru kan. Oh pasti. iya. Oke, jadi ada semacam sapaan mungkin ya. Wow, ini masih otentik semua teman-teman. Bayangkan kayu-kayunya masih kokoh, luar biasa. 100% original Pak ya? Iya. 100% original. Bagian kusen, pintu, dan cantik sekali. Ini hanya di, apa sih istilahnya, pelamir Pak ya? Iya. Di pelamir ulang gitu. Agar warna kayunya lebih nampak gitu teman-teman. Di bagian belakang ini terawat betul Pak. Betul Dikasih enggak maksudnya licin banget, dikasih apa sih Pak? Iya, di pel. Oh, jadi Pak Sugeng rajin betul teman-teman, hebat. Di sini ada kura-kura juga. Ini Bapak manajer, sepertinya suka flora dan fauna teman-teman. Luar biasa pecinta binatang beliau. Ini ruang dapur masih original. Yang sering ini kamar mandi Pak ya? Gimana? Sering. Iya, kalau gini iya, kayak seperti orang mandi itu kalau malam. Gimana ceritanya tuh? Dia pakai ansuar gitu, tapi dia enggak ada orang. Nah, gitu ya? Iya. Sering gitu Pak? Sering. Pernah di Indonesia. Oke, ya, Pak, saya jelaskan ya teman. Jadi di ruang mes ini ada kamar mandi di dalam. Iya, kamar mandi. Ada kamar mandi. Enggak mungkin. Oke, ada kamar mandi di dalam, kemudian sering terdengar orang seperti orang mandi gitu di dalam. Ternyata ketika dicek kosong, memang nggak ada tamu. Langsung merinding. Oke. Di ruang spen ini ada ruang dapur juga teman-teman. Kemudian dia diamankan oleh kawat begini. Nah, kalau Pak Sugeng istirahat di mana Pak Sugeng? Kalau malam hari, misal jaga malam, Di sini ya. di sini aja. Yang paling sering menampakkan diri di mana? Di sana aja. Di pojok. Sebelah mana Pak? Di jeding ya. Oh, Iya. itu kamar mandi kan? Jeding ya. Iya. Iya. Di situ. Iya, di pintunya. Oh, dia. Gimana tuh gerakannya? Gini kan. Lambai-lambai. Iya. Iya. Saya kok nyebut Pak Sugeng, kenapa ya? Mulut saya sering salah. Pak Munir, mohon maaf. Oke. Apa di sini sebelumnya ada ya Pak Sugeng namanya? Iya. Masya Allah. Manajer. Meninggal. Masya Allah. Saya sering dari tadi mulut saya Sugeng. Iya, Pak Sugeng dulu manajer. Memang pernah berakses dengan Bapak? Iya. Sering komunikasi gitu? Iya. Dia baik nggak orangnya? Baik orangnya. Astagfirullah. Oke, mudah-mudahan beliau diterima. Pensiun, meninggal lah. Pensiun meninggal. Sumpah saya merinding. Demi Allah saya nyebut Pak Sugeng dari tadi Pak. Iya. Padahal memang, saya nggak ada iya. pikir. Manajernya ya mungkin menyapa ya. Aduh saya makin merinding. Oke, mungkin nggak bisa lama-lama Pak ya. Iya. Kita ke depan lagi teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini ya teman-teman, karena sudah sore hari, sudah mau masuk waktu maghrib, sedangkan perjalanan jarak tempat ini ke jalan utama di sana sangat jauh teman-teman. Saya harus melewati beberapa kebun karet dan lain sebagainya. Pokoknya jauh banget deh. Saya khawatir kalau terlalu malam. Terima kasih banyak sudah setia menemani Van Adventure, dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia selalu,
dan terhibur oleh video ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum.